Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang soleh dan solehah. Tetap semangat ya. Bertemu lagi dengan Pak Ali di pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini kalian semangat, sehat, dan luar biasa. Dan Pak Ali ucapkan terima kasih banyak buat Bapak Ibu, orang tua, wali murid yang telah mendampingi putra-putrinya pada pembelajaran kali ini. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anakku yang soleh dan solehah, kali ini kita akan belajar di kelas 4 pelajaran yang pertama, yaitu mengaji surah Al-Falaq. Anak-anakku, coba perhatikan gambar sebagai berikut. Gambar ini menunjukkan saat suasana mati lampu dan gelap. Pasti kamu merasa takut, bukan? Coba, apa yang akan kamu lakukan pada saat itu? Apa yang kamu rasakan pada saat itu? Anak-anakku, apabila kamu merasakan takut di saat malam hari, takut di saat kegelapan, maka berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari kejahatan di waktu gelap dengan cara membaca surah Al-Falaq sebagaimana yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW. Sebagai anak yang beriman, kita tidak boleh takut. Kita harus yakin bahwa Allah akan melindungi hambanya dari segala kejahatan. Allah adalah tempat kita berlindung dan memohon pertolongan. Oleh karena itu anak-anak, mari kita pelajari surah Al-Falaq. Pada pelajaran yang pertama ini kita akan membahas dua materi. Yang pertama yaitu surah Al-Falaq, dan yang kedua memahami makna surah Al-Falaq. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berikut adalah surah Al-Falaq. Mari kita baca sama-sama surah Al-Falaq dengan benar dan fasih. Dimulai dengan membaca ta'awud dan basmalah. Kemudian diakhiri dengan shadaqallahul adzim. Coba anak-anak perhatikan bacaan sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku, berlatihlah membaca surat Al-Falaq dengan benar dan baik sesuai makharijul hurufnya. Jika sejak awal kita bisa membiasakan membaca Al-Quran dengan benar, maka kita akan terbiasa membaca ayat-ayat yang lain dengan benar dan baik. Oleh karena itu anak-anak, mulai dari sekarang berlatihlah pelan-pelan, yang penting benar, ya, benar sesuai makharijul
hurufnya sesuai dengan ilmu tajwidnya. Coba anak-anak perhatikan dan cermati huruf-huruf berikut ini. Huruf yang pertama yaitu qaf. Huruf qaf itu hampir sama dengan kaf. Pelafalannya juga berbeda, yaitu qaf dan kaf. Qaf ini termasuk salah satu huruf qalqalah. Huruf yang kedua yaitu alif dan ain. Cara bacanya juga berbeda. Kalau alif itu biasa a, kalau ain itu a, ya. Kemudian yang ketiga huruf sin dan shin. Huruf sin itu bacanya biasa seperti yasin. Kalau shin itu min syarril. Nah, kalau dalam surat Al-Falaq min syarril waswasil khannas. Kalau di dalam surat Al-Falaq coba perhatikan ayat 2 kemudian ayat 3. Ayat 2 min syarri ma khalaq. Syarri itu menggunakan huruf shin. Kemudian ayat 3 wa min syarri ghasiqin idza waqab. Yang pertama syarri itu pakainya shin, kemudian ghasiqin itu pakainya sin biasa, ya. Dan huruf yang terakhir perhatikan waw dan fa. Waw dan fa, ya. Coba perhatikan coba diperhatikan surat Al-Falaq, ya. Ada huruf wawu dan huruf fa. Ayat yang keempat wa min syarrin naffa, ya. Fa dan wa. Yang pertama itu waw, wa min syarrin naffa. Nah, yang fa naffasati itu pakainya fa, naffa, ya. Itu adalah cara membedakan huruf-huruf. Huruf-huruf di atas terdapat dalam surat Al-Falaq. Maka anak-anakku, berlatihlah membaca yang benar dan mintalah orang tua maupun guru ngajimu untuk membimbingmu agar bacaan benar. Membaca Al-Quran tidak harus berburu-buru, tetapi tartil dan tepat sesuai makharijul hurufnya. Adapun arti surat Al-Falaq yaitu sebagai berikut. Ayat yang pertama artinya katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Ayat yang kedua, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Yang ketiga, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Dan yang keempat, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Dan ayat yang kelima, yaitu dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berdasarkan arti surah Al-Falaq tadi, maka surat ini adalah surat yang untuk memohon perlindungan kepada Allah. Dari apa? Dari kejahatan-kejahatan. Berlindung dari apa? Yaitu dari segala kejahatan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, ya. Ada kejahatan malam, ada kejahatan dari penyihir, dan kejahatan-kejahatan yang lainnya. Kejahatan dari siapa? Yaitu kejahatan-kejahatan makhluk yang diciptakan Allah. Anak-anakku yang soleh dan solehah, materi selanjutnya yaitu memahami makna surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq adalah surah yang ke-113 dalam Al-Quran dan berada pada juz 30. Surah ini diturunkan di Mekah sehingga disebut surat Makkiyah. Nama surah Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama yang berarti waktu subuh. Surat Al-Falaq diambil dari ayat yang pertama. Qul a'udzu birabbil
bil falaq. Nah, falaq itu artinya waktu subuh. Surah ini menyuruh kita untuk selalu memohon perlindungan kepada Allah yang menguasai waktu subuh. Surah Al-Falaq termasuk surah Al-Mu'awwikatain yang isinya tentang memohon perlindungan kepada Allah dari semua kejahatan atau penderitaan yang merugikan manusia. Kejahatan dapat terjadi karena bisikan setan yang menggoda manusia untuk melakukan kejahatan. Meskipun demikian, ternyata perbuatan jahat itu juga berasal dari manusia sendiri karena dia memiliki sifat iri dan dengki. Anak-anakku yang soleh dan solehah, berdasarkan pelajaran surah Al-Falaq ini, mari kita terus-menerus untuk membaca surah Al-Falaq ini, ya. Supaya apa? Supaya kita terhindar dari segala kejahatan, entah itu kejahatan dari bisikan setan maupun kejahatan-kejahatan dari manusia. Anak-anakku, mari kita tutup pelajaran pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Ali akhiri, apabila ada kekurangan dan kekhilafan, Bapak mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini